Saat ini dunia sedang dilanda gelombang kekacauan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kawan-kawan. Ketidakpastian ekonomi, revolusi teknologi, dan masalah lingkungan yang semakin kritis menciptakan tekanan yang luar biasa bagi kita semua. Tapi di tengah semua ini, kawan-kawan, kita memiliki pilihan sebenarnya. Tenggelam dalam arus kekacauan atau bangkit dengan kekuatan mental yang tak tergoyahkan. Jadi kawan-kawan, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental kita yang dapat mengubah hidup kita? Nah, kawan-kawan, mari kita bahas secara detail karena ini mungkin menjadi langkah pertama bagi kita semua untuk menuju kehidupan yang lebih kuat, lebih baik, lebih bahagia, dan tentunya lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Terus Terpencil, kawan-kawan. Video kali ini, hari ini, kita akan berbicara tentang kekuatan mental. Sebuah skill atau sebuah keterampilan yang seringkali terabaikan tetapi sangat penting untuk menghadapi tantangan kehidupan kali ini. Dunia ini penuh dengan tekanan, kawanmu, dan pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang rumit, hingga kekhawatiran kita tentang masa depan kita. Akan tetapi dengan kekuatan mental, kita tidak hanya akan mampu menghadapi tekanan ini, cobaan ini, kekacauan ini, tetapi juga insya Allah kita bisa mengubahnya menjadi peluang-peluang kesempatan demi kesempatan untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Nah, kali ini kita akan temukan strategi-strategi praktis yang dapat langsung kita terapkan, tips dari para ahli dan cerita inspiratif yang insya Allah memotivasi kita untuk terus maju, kamu. Jadi simak sampai akhir, jangan di skip supaya kita tidak gagal bahan. Mari kita lihat gambar misalnya, kawan-kawan. Dunia kita saat ini sedang berubah dengan sangat-sangat cepat, dari krisis ekonomi, krisis global, hingga perubahan iklim. Semua ini, kawan-kawan, berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita merasa terjebak dalam siklus stres yang tak ada ujungnya, tak ada habisnya. Teknologi, meskipun membawa banyak manfaat, membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita, ini juga menciptakan tantangan baru sebenarnya, seperti kecanduan media sosial, ketidakmampuan untuk fokus, dan perasaan selalu terhubung, connecting, yang sangat-sangat melelahkan. Belum lagi tekanan sosial, kamu, untuk terus terlihat sukses, terlihat produktif. Semua ini bisa membuat kita merasa kewalahan dan tidak berdaya. Namun inilah kabar baiknya, kawan-kawan. Kita tidak sendirian. Setiap orang menghadapi tantangan ini dengan cara yang berbeda-beda. Dan kita memiliki kekuatan sebenarnya untuk mengubah cara kita merespon dunia di sekitar kita. Dengan apa? Dengan kekuatan mental, kawan. Kita dapat menghadapi insya Allah tekanan ini dengan tenang, membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijaksana, menciptakan kehidupan yang kita inginkan dengan baik. Jadi mari kita belajar, kawan-kawan, bagaimana membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi segala kekacauan ini, ketidakstabilan ini. Yang pertama, kawan-kawan, yakni kesadaran atau mindfulness. Ini adalah langkah pertama dalam proses kita dalam membangun kekuatan mental. Tapi apa sebenarnya mindfulness itu, kawan? Sekarang begini. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, di hari ini, tanpa harus menghakimi apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan. Di dunia yang selalu terus bergerak dengan cepat ini, kawan, mindfulness adalah cara untuk memperlambat waktu dan menemukan kedamaian di tengah ketidakstabilan. Kalau tidak boleh dibilang kacau.
Cara melatih mindfulness ini cukup sederhana sebenarnya. Pertama, mulailah dengan duduk dengan nyaman di tempat yang tenang. Tarik nafas kita dalam-dalam dan fokus pada pernafasan kita. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Nah, jika pikiran kita mulai mengembara kawan-kawan, itu tidak masalah. Cukup sadari dan kembalikan fokus kita ke pernafasan kita. Lakukan kajian ini kawan-kawan selama 5 menit setiap hari dan kita akan mulai merasakan perubahan. Manfaat mindfulness ini meliputi penurunan stres, peningkatan fokus, dan kemampuan untuk merespon situasi sulit dengan lebih bijaksana. Insya Allah kita akan lebih mampu untuk mengontrol emosi kita kawan-kawan, mengurangi reaksi impulsif, dan merasa lebih damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembingkaian ulang kognitif atau cognitive reframing. Nah kawan-kawan, pernahkah kita merasa bahwa suatu situasi terlalu sulit untuk kita hadapi? Kemungkinan besar masalahnya bukan pada situasinya, tetapi pada cara kita memandangnya. Nah, disinilah pembingkaian ulang kognitif sangat berperan dalam. Ini adalah teknik untuk mengubah sudut pandang kita terhadap suatu masalah, suatu problem, sehingga kita insya Allah dapat melihatnya dalam cahaya yang lebih positif. Misalnya begini, bayangkan Anda gagal dalam sebuah proyek penting misalnya. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah kegagalan secara total, coba pikirkan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Apa yang bisa Anda lakukan berbeda di masa depan. Nah, dengan cara ini kawan-kawan, Anda mengubah kegagalan menjadi sebuah kesempatan atau sebuah peluang untuk bertumbuh. Nah, pembingkaian ulang kognitif ini kawan-kawan, insya Allah membantu kita untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif, yang pada akhirnya memperkuat kekuatan mental kita, insya Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu buat batasan atau setting boundaries. Kekacauan seringkali datang dari atau karena ketidakmampuan kita untuk mengatakan tidak. Kita merasa harus memenuhi semua permintaan, baik itu dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari teman kita. Tetapi pada kenyataannya, mencoba untuk menyenangkan semua orang hanya akan membuat kita lelah. Hanya akan membuat kita kehilangan fokus. Belajarlah untuk menetapkan batasan atau membuat batasan, setting boundaries yang sehat. Mulailah dengan mengidentifikasi hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Kemudian, alokasikanlah waktu kita kawan-kawan dan energi kita hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting tersebut. Jangan takut untuk berkata tidak pada permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas kita. Nah, dengan menetapkan batasan kawan-kawan, kita tidak hanya melindungi kesehatan mental kita, akan tetapi kita juga menciptakan ruang untuk apa? Untuk fokus pada tujuan dan pada impian kita yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, tingkatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan. Sholat wajib tepat waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Zikir pagi dan petang. Kemudian membaca Al-Quran. Usahakan setiap hari harus ada waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 10 ayat, walaupun hanya selembar. Kemudian rutinkan untuk bersedekah kawan-kawan. Kalau misalnya sedekah subuh, berbakti kepada orang tua, menutup aurat bagi perempuan, jujur, amanah, sabar, dan yang paling penting adalah tawakal serta ikhlas, serta benar-benar menjaga tauhid kita kawan-kawan agar tidak tercampur dengan apapun. Nah kawan-kawan, mengapa strategi ini begitu efektif? Karena semuanya didasarkan pada penelitian, didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sudah banyak mengalami. Praktek kesadaran atau mindfulness membantu kita mengelola stres dengan lebih baik, bisa meningkatkan konsentrasi, dan yang terpenting adalah menciptakan perasaan lebih bahagia dan lebih damai. Kemudian pembingkaian ulang kognitif. Ini membuat kita bisa melihat peluang
di balik setiap tantangan, membantu kita mengembangkan pola pikir yang lebih optimis dan resilient. Dan penetapan batasan kawan-kawan ini melindungi kita dari kelelahan emosional, memberikan kita ruang untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sumber sandaran kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, kombinasi 4 strategi ini kawan-kawan, insya Allah dapat membawa dampak luar biasa pada hidup kita. Bayangkan saja kita memiliki ketenangan pikiran meskipun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang kacau, masyarakat yang tidak stabil. Bayangkan saja kita bisa mampu melihat peluang di balik setiap masalah, setiap kegagalan. Dan bagaimana seandainya kita bisa memiliki energi untuk mengejar impian kita tanpa merasa terbebani. Inilah kekuatan mental sejati kawan-kawan. Dan ini adalah sesuatu yang dapat kita usahakan dan dapat kita raih. Dr. Angela Duckworth, penulis buku Grip, ini mengatakan bahwa kekuatan mental bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang bisa kita bentuk, bisa kita kembangkan dengan latihan. Dia juga berbicara dengan seorang pengusaha sukses yang mengatakan bahwa kunci keberhasilannya adalah terletak pada kemampuannya untuk tetap tenang, untuk tetap fokus bahkan saat menghadapi kegagalan sekalipun yang berulang-ulang kali. Dia berkata bahwa setiap kali saya jatuh, saya melihatnya sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari proses saya. Itu katanya. Itu membantu saya untuk terus maju dan akhirnya mencapai tujuan saya, walaupun tertunda. Dunia yang penuh kekacauan, ketidakstabilan ini kawan-kawan, bukan akhir dari segalanya. Dengan kekuatan mental, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang, insya Allah. Tekanan menjadi motivasi, dan ketidakpastian menjadi sebuah keyakinan. Dengan melatih kesadaran, mengubah cara kita memandang masalah, dan menetapkan batasan, setting boundaries yang sehat, kita memiliki alat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berkembang kawan-kawan. Bayangkan sekali pukul kita menang, bertahan sekaligus menyerap. Ingat kawan-kawan, hidup adalah sebuah perjalanan. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan kekuatan mental, insya Allah akan membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang kita inginkan. Kawan-kawan, jadilah pribadi yang tangguh, pribadi yang berdaya, pribadi yang penuh dengan semangat. Kita memiliki kekuatan itu dalam diri kita masing-masing, walaupun kita berada di tengah kekacauan. Baik kawan-kawan, sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam kehidupan ini? Bagaimana cara Anda mencoba untuk mengatasinya? Apakah strategi yang saya bagikan tadi udah Anda lakukan? Bagikan pengalaman Anda kawan-kawan di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, silakan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak kehilangan atau ketinggalan konten-konten berikutnya. Insya Allah saya akan terus berbagi wawasan dan inspirasi untuk membantu kita semua, terutama diri saya pribadi, menjalani hidup yang lebih baik, lebih wise. Dan jangan lupa share dengan teman-teman yang lain tentang video ini kawan-kawan. Terima kasih telah mendokter, dan saya doakan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang kita inginkan dan cepat mencapai apa yang kita inginkan kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.